Mobil ini sudah berumur, tapi secara desain ini masih timeless. Di zaman sekarang ini masih terlihat bagus ya. Oke, ini adalah Ford Fiesta tipe S tahun 2014. Yang ini 1500 cc. Dan saya akan berbagi pengalaman suka duka merawat Fiesta ini, guys. Ini sudah saya pegang sekitar 3 tahun yang lalu. Nah, dari samping masih keren sekali. Kalau secara bahasa ya, ini adalah Ford Kinetic Design. Nih, headlampnya besar sekali, terus meruncing ke belakang ya. Sama yang depan ada lampu sen. Nih, di bawah di sini ada fog lamp dan grillnya ini pernah saya ganti. Kalau yang ori dia modelnya garis lurus chrome. Tapi ini sudah saya ganti yang model jaring-jaring. Ini biar lebih sporty. Sama ada emblem ST. Nah, grill ini saya beli sekitar 1.500.000-an. Mantap ya. Yang velg ini. Ini masih bawaan ring 16 dan palangnya banyak sekali, guys. Terus pakai ban Bridgestone Techno Sport. Bannya pernah saya ganti 3 buah ya. Satunya harga 950.000-an. Sama yang kampas rem, ini pernah saya ganti juga pakai ori Motorcraft, harganya 900.000-an. Kalau yang belakang belum pernah. Terus yang kaki-kaki yang depan pernah ganti T-rod sama long T-rod. Untuk long T-rod seingat saya 900.000-an kanan kiri. Oke, kita masuk ke dalam, guys. Ini sudah keyless, pakai smart key. Oh, ini nutup ya. Door trimnya manis sekali, guys. Nih, di sini ada tweeter, lalu tombol ini electric mirrornya di sini. Kalau ke bawah ini retract. Nah, ngelipet. Kalau ke kanan kiri buat spion kanan kiri ya. Lalu tombol power window ini sudah auto di bagian driver, sama tombol window lock dan handle-nya ini. Mantap, pegangnya seperti ini. Sama ada material soft ya ini. Terus kabel tornya nggak begitu lebar, ini agak menyempit, dan di sini ada speaker. Nah, dalamnya seperti ini, guys. Nih, Ford Fiesta tipe S tahun 2014. Masih manis dan ganteng, guys. Nah, yang saya suka di bagian jok ini kombinasi antara kulit sama fabric. Terus modelnya juga kotak-kotak ya. Sama ada pinggirannya seperti ini. Di sebelah sini ada tombol fog lamp, terus switch lampunya, dan headlampnya ini sudah auto. Jadi kalau ditaruh di A di sini, terus di malam hari headlampnya bisa nyala sendiri ya. Keren. Padahal yang mobil baru ini belum ada auto headlamp. Ini mobil 2014 sudah ada auto headlamp. Auto wiper sudah ada juga. Keren, guys. Kalau ada hujan kita nggak usah ngehidupin wipernya, sudah otomatis. Nah, layoutnya seperti ini. Kisi-kisi AC model bundar. Lalu yang tengah seperti ini. Nah, audionya terintegrasi sama dashboard. Dan ini, guys, ini belum soft opening. Untuk AC udah digital, auto juga.
on kan ya. Audionya tampilannya seperti ini. Nih, bisa terhubung dengan handphone, terus bisa panggilan suara. Untuk Matic ini guys, ini sudah Matic DCT dual clutch transmission. Ini 6 speed, sama ada Tiptronic di sebelah samping sini. Kalau ke atas ini buat nambah gigi, ke bawah buat ngurangin gigi. Coba kita dengarkan suara mesinnya. Nah, masih sangat halus ya. Nih, di bagian atas ini ada tempat kacamata, lalu sun visor. Ini lengkap dengan mirror. Yang bagian driver juga. Ini ada mirror sama tempat buat kartu. Nih. Dan room lampnya ini masih bulb biasa, belum LED. Ini saya tambahkan dashcam biar lebih safety. Coba ya, kita nyalakan. Nah, nyala guys. Untuk setir ini cuma tilt ya, style maju mundur. Kalau ke atas ke bawah belum bisa, belum teleskopik. Kita ke belakang guys. Nih, door trim belakang seperti ini. Di bawah ada speaker dan handle-nya ini juga cakep. Buat armrest-nya bisa. Lengkap sama headrest. Ini bisa di style. Dan ini kursi yang 60. Bisa dilipat juga guys. Direbain seperti ini. Kalau yang ini kursi 40 nya sama, bisa dilipat. Nah, ini saya tambahkan karpet, harganya 800 ribuan SS. Dan layout dari belakang seperti ini. Masih cukup keren guys. Lihat bagasinya ya. Untuk bagasi nggak begitu luas, masih luasan punya Jazz sama Yaris, tapi ya cukup lah. Ini banyak sekali barang-barang, masih muat. Yang saya suka dari mobil ini adalah kekedapan kabinnya. Mobil ini benar-benar senyap. Nah, pernah ya, pada saat jalan tiba-tiba ban belakangnya itu bocor. Itu nggak kedengeran sama sekali guys. Nah, taunya setirnya ini dia nggak stabil. Terus saya buka jendela, itu baru kedengeran pekep seperti itu ya. Saking bagusnya peredaman kabin. Kemudian untuk suspensi, mobil ini memang agak sedikit lebih keras dibandingkan Jazz ataupun Yaris. Tapi di kecepatan tinggi dan bermanuver belok, mobil ini juaranya. Ini tetap stabil dan nggak ada limbungnya. Kemudian untuk Matic ini ya, ini dia 6 percepatan, sangat responsif, dan Tiptronic bisa ditempatkan di S ini. Untuk nambah teman-teman bisa plus, untuk ngurangin bisa minnya ini. Ini kita jalan ya sebentar. Ini agak rame guys. Nah, mobil ini mesinnya 1500 cc, tapi sudah sangat responsif. Tenaganya 110 horsepower di 6300 rpm, dan torsinya 140 Nm di 4400 rpm. Kalau di dalam kota ya, konsumsi bahan bakarnya bisa 1:11, 1 liter 11 kilo.
dan untuk luar kota bisa 13 kilo ya. Ya lumayan lah untuk ukuran 1500 cc dengan mesin yang sangat responsif, tenaganya sudah mantap sekali. Nih, AC-nya juga sangat dingin, bisa sampai low ya, nggak cuma 16. Ini dari 16 bisa turun ke low. Nih mantap sekali. Sudah fiturnya sangat lengkap, sudah auto stop engine, terus auto headlamp sama auto wiper. Dan teman-teman bisa setel ini lewat layar di sini, tinggal dipencet-pencet. Ini ada pengaturan kayak Ford Eco mode, scene setting, audio settingnya, vehicle settingnya, traction control bisa di setel lewat sini. Sangat lengkap sekali. Nah ini cek engine-nya nyala guys. Ini pernah dulu saya scan, itu dari oksigen sensor, cuman pernah saya bersihkan dan dia sembuh. Ini baru nyala lagi ya. Nah kelihatannya minta ganti guys oksigen sensornya. Terus untuk tombol hazard ini juga perlu ganti. Ini harus tekannya agak kenceng baru dia fungsi. Kalau pelan gini nggak mau. Sama kekurangan dari mobil ini adalah pajaknya. Pajaknya bener-bener mantap. 1 tahun 3 jutaan guys. Padahal mobil tahun 2014 ya. Tapi pajaknya cukup mantap. 3 juta guys buat pajak tahunan. Tapi bener-bener mobil ini sangat rekomendasi ya. Cocok buat teman-teman yang baru beli mobil ataupun pengen mobil yang fiturnya lengkap, nyaman, kencang, dan juga responsif.